Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini biasa memulai kajian jam 10.15 biasanya ya. Sekarang dimajukan ke 9.30 walaupun kenyataannya 9.42 menit. Ya biasa, jam itu biasanya kayak karet, bisa kencang bisa molor. Walaupun sebenarnya ibu-ibu yang di Batu Haji sempat demo juga tadi, kok dimajukan jam 8 Ustadz katanya. Jadi karena di Batam Centernya minta ke jam 9.30. Jadi bingung ini, ibu yang di sana apa ibu yang di sini nih yang mau dituruti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan di siang ini kita akan membahas tentang berbisnis atau berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jazakallahu khairan. Dunia ini diibaratkan dengan pasar. Ibu bapak tahulah pasar ini. Orang kalau masuk pasar dan dia seorang peniaga, ada dua kemungkinan. Boleh jadi dia untung dengan perniagaannya, dan boleh jadi dia buntung atau rugi dalam perniagaannya. Tergantung kepiawaian dan kecerdasan seorang peniaga. Lah begitu juga dunia dalam rangka perjalanan menuju akhirat juga kurang lebih. Ada orang yang keluar rumah, di luar rumah memang betul-betul dia mendapatkan pahala yang banyak, sehingga dia menjadi orang yang paling beruntung apabila Allah takdirkan dia meninggal. Tapi ada juga yang kemudian keluar dari rumahnya justru menjadi ahli maksiat, banyak dosa yang dilakukannya, sehingga kalau seandainya dia meninggal maka dia orang yang paling hancur dan rugi. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Rasul mengatakan setiap manusia itu keluar di pagi hari. Ada yang keluarnya untuk menghancurkan dirinya, ada yang keluarnya untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Manusia itu cuma ada dua kelompok saja. Ada yang hidupnya memang betul-betul untuk akhiratnya, ada orang yang hidupnya hanya untuk dunianya saja. Makanya manusia itu kan terbagi tiga. Ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Adapun mukmin dia hidup liyatazawwad, untuk berbekal. Adapun orang munafik hidup liyatazayyan, hanya untuk menghias diri saja. Adapun orang kafir liyatamatta, hanya bersenang-senang saja. Itulah tiga kelompok yang berbeda menghadapi dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata,
Jadi ada seseorang yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat melihat kekuatan dan semangat terpancar pada orang ini, para sahabat yang sedang bersama Nabi ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Rasul, kalau orang yang kuat, kekar, semangat kerja itu tidak ditujukan untuk dunia, coba ditujukan untuk jihad, tentu alangkah baiknya orang itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan kau kira orang yang mencari dunia itu mendapatkan dunia, tapi banyak orang yang mencari dunia itu juga dapat akhirat karena niatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yaifuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kata Nabi SAW, seandainya keluarnya dia untuk mencari dunia itu dalam rangka menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka itu tergolong keluarnya di jalan Allah. Barang siapa yang keluarnya dalam rangka menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka dia keluarnya dianggap di jalan Allah. Barang siapa yang keluarnya dalam rangka mencukupi dirinya supaya tidak meminta-minta, tidak menjadi pengemis, ingin bekerja, maka keluarnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasul, siapa yang keluar bekerjanya dalam rangka pamer-pamer saja, bekerja itu hanya ingin beli mobil supaya nampak megah, beli handphone supaya nampak canggih, beli rumah supaya nampak orang kaya, dan begitu seterusnya, atau dalam bentuk kebanggaan diri, maka dia keluar berada di jalan setan. Lihat di sini, manusia ada dua macam kan orang bekerja itu. Ada orang yang bekerja yang memang bekerja dia itu untuk keluarga dia, untuk anaknya, membantu kedua orang tuanya supaya terbebas, dia tidak menjadi orang yang meminta-minta dan dia dan keluarganya. Maka kalau ini tujuannya, maka dia keluar dalam rangka berniaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keluarnya cari uang itu hanya untuk memamerkan saja, berbangga saja, mempertahankan kekayaannya saja, maka dia keluar di jalan setan. Berarti ada dua orang yang berniaga ini. Baik, kita masuk ke dalam topik. Di dalam Al-Quran ada 4 ayat, terbagi di 4 surat, yang bicara tentang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa manusia berbisnis itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ada orang yang berbisnis dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan untungnya besar. Yang kedua, ada orang yang berbisnis dan berniaga tapi dengan setan, dengan iblis dan bala tentaranya, maka dipastikan orang yang paling celaka dan binasa. Tapi ada juga orang yang berbisnis itu dengan manusia. Lah, berbisnis dengan manusia ini tergantung takdirnya, bisa untung bisa buntung, namanya bisnis sama manusia. Lah, inilah yang kemudian kita akan bahas 3 bisnis ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam surat, bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah
fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan sorga sebagai balasannya. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji ketetapan dari Allah dalam Taurat, Injil, dan Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya melebihi Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Dalam konteks jual beli, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, itu ada 4 perkara. Pertama, ada yang membeli. Yang kedua, ada yang menjual. Yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Dan yang keempat, ada harga dalam jual beli. Kan begitu ya, kalau orang jual beli itu mesti ada 4 perkara ini. Ada pedagang, ada pembeli, ada barang dagangan, dan ada harga yang dijual belikan. Di dalam surah At-Taubah ayat 111 ini, perhatikan, siapa yang menjual, siapa yang membeli, apa barang yang dijual, berapa harganya yang ditawarkan. Pertama, Allah mengatakan innallaha ashtara, sesungguhnya Allah telah membeli. Berarti posisi Allah menjadi pembeli. Lalu siapa penjualnya? Minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Berarti penjualnya orang yang beriman, pembelinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa barangnya? Anfusahum wa amwalahum. Yang dijual adalah anfusahum, jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, dan harta-harta orang yang beriman. Itulah barang dagangannya. Lalu apa harganya? Allah mengatakan bi anna lahumul jannah, harganya adalah surga. Kan luar biasa ya. Jadi orang yang beriman ini, dia menjual jiwanya, menjual hartanya kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beli jiwa dan harta kita itu dengan harga yang luar biasa. Apa harganya? Surga. Makanya kalau berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan ada ruginya, karena jelas balasannya. Harganya itu loh surga. Dan yang lebih menakjubkan dari ayat ini, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang namanya jual beli itu tentu barang dagangannya milik orang, kemudian kita beli, kemudian kita hargai. Tetapi berbisnis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Barangnya itu milik Allah, yang dititipkan kepada kita, kemudian dibeli Allah, dihargai lagi. Ibaratnya kalau saya buat analogi seperti ini, saya punya rumah, anggaplah ruko yang di sini, S3 di sini, SSS, Saung Sunda Sawargi, Triple S. Umpamanya saya ini punya ruko Triple S ini, Saung Sunda Sawargi. Saya titip ke ibu. Habis saya titip ke ibu, saya datang, Bu, itu ruko 3 lantai mau ibu jual. Kan ibu bingung, lah itu kan milik bapak kan, kenapa bapak beli kan itu ya? Enggak, saya beli. Berapa harganya? 1 miliar. Oke, sudah 1 miliar, deal or no deal? Deal lah kan itu. Ambil duitnya 1 miliar. Kemudian saya katakan, sudah ambil uangnya, ambil lagi rukonya. Untung nggak tuh? Untung banget namanya ya. Itulah gambaran bisnis kita dengan Allah. Jiwa kita dan harta kita itu milik Allah, bukan milik kita. Emang milik kita jiwa kita? Bukan. Satu helai rambut saja tidak ada kita memilikinya tuh.
Semua milik Allah, dari kepala sampai kaki ini milik Allah. Harta juga milik Allah. Semua titipan Allah. Tiba-tiba Allah datang kepada kita. Mau dijual nggak tuh badan kamu, harta kamu, jiwa kamu? Dengan apa? Dengan sorga. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala kasih sorga, badan kita tidak diambil oleh Allah, tidak dibinasakan kita. Tetap yang merasakan sorga itu kita juga. Coba bayangkan, itulah bisnis dengan Allah artinya. Sudah barangnya dari Allah, dibeli oleh Allah, kemudian barangnya tidak diambil oleh Allah. Subhanallah. Itulah yang dikatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan sorga sebagai balasannya. Dan yang lebih luar biasanya, Allah tegaskan lagi wa'dan alaihi haqqan, dan janji Allah itu tidak mungkin meleset. Kalau kita jual beli dengan manusia, terkadang meleset, terkadang kena tipu. Kita sudah membeli rumah, pemanjagan gitu, tahu-tahu rumahnya roboh, rumahnya rusak, kena tipulah kita. Atau mungkin kita yang menjual, dijanjikan uang sekian, rupanya tidak sekian, kena tipulah kita. Ya, karena janji manusia itu tidak sebagaimana janji Allah. Makanya Allah mengatakan wa'dan alaihi haqqo. Dipertegas lagi di sini bahwa janji Allah itu tidak mungkin meleset, berupa sorga yang dijanjikan kepada kita sebagai harga tukar jual beli kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya sudah katakan bahwa jual beli dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan ada ruginya. Tetapi yang namanya berniaga itu tadi ada rinciannya. Ada orang berniaga dengan manusia, ada orang berniaga dengan setan, dan ada orang berniaga dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun berniaga dengan setan seperti apa? Berniaga dengan setan itu, itulah yang dilakukan para dukun, paranormal, para bomo dan yang semacamnya. Itu mereka sedang berniaga dengan setan itu. Karena rata-rata para dukun itu mesti ada harganya apabila ada hubung kait dengan para jin dan syaitan kan. Tidak mungkin free gratis. Pemanya dukun minta bantuan kepada jin, tolong sihir si anu, kemudian dia nurut, tidak, mesti ada imbalannya lah. Dan imbalan setan itu cuma satu, membuat kita kufur, menjadi rendah dan sujud kepada mereka. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang datang ke dukun itu kan aneh-aneh kan syarat-syaratnya kan. Ya kan, aneh-aneh kan. Ada orang yang mensyaratkan jangan menyentuh air selama 40 hari. Loh, kalau 40 hari tidak nyentuh air, cemana mau wudu? Intinya orang itu jangan sholat. Ya. Ataupun umpamanya seseorang disuruh menyembeli binatang tertentu yang susah dicari. Cari ayam cemani itu yang hitam itu, kelam itu kan. Hitam dari atas kepala sampai kaki itu. Itu kan susah kalau di Batam, kecuali kita tangkap ayam kampung kita pilok. Ya. Ya, tapi kalau ayam itu kan susah, itu harus COD dulu kan. Itu kalau dukun Batam lah, kalau dukun di Banten ya banyak ayam kayak gitu. Tapi di Batam kan susah tuh. Nanti sudah ada ayamnya, dicari lagi sama dukun itu. Yang lebih sulit daripada itu, cari orang tuanya katanya. Ayam itu disuruh cari orang tuanya. Lah cemana kita tahu orang tua ayam itu di mana? Tapi dukun mengatakan aku tahu orang tuanya. Kalian nggak usah nyari, tapi tambah ongkosnya. Intinya duit sebenarnya. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Ya. Intinya bahwa berniaga dengan setan itu ya contohnya dunia kesyirikan. Itulah berniaga dengan setan. Maka siapapun yang menjerumuskan diri kepada kesyirikan, maka dia sedang berniaga dengan setan. Pamannya orang jual beli pakai jimat. Kan banyak orang yang jual beli itu pakai jimat. Ya, ada warung-warung tertentu, kadang-kadang ada rajahnya di situ, biar penglaris katanya. Walaupun banyak juga warung yang tidak ada rajahnya, laris juga. Ya, sebenarnya kan itu hanya sekedar tipuan saja. Karena waktu kemarin kita sibuk-sibuk di
disibukkan dengan orang yang jual batu akik di mana-mana itu. Sampai di warung Padang pun ada orang jual batu akik itu, di sampingnya itu. Itu ngedabrusnya luar biasa. Ini Pak, beli Pak. Ini kalau Bapak punya warung, beli ini, pakai nanti laris katanya. Kamu aja nggak ada yang beli kok katanya. Cemana mau laris? Penjual batu akiknya masih banyak, nggak ada yang beli. Kenapa dia bisa penglaris kalau tidak dusta? Lah dari sini kita tahu bahwa kesyirikan dan semua jenisnya itulah perniagaan dengan setan dan tidak akan ada untungnya. Justru akan rugi selamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, begitu juga berjual beli dengan manusia, berniaga dengan manusia itu terkadang untung, terkadang rugi. Karena yang namanya jual beli kepada manusia itu ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Ada yang jujur, ada yang tidak. Ada yang terlibat dengan riba, ada yang terlibat dengan dusta, ada yang terlibat dengan kezaliman. Tapi banyak orang-orang yang curang dalam dagang, mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, atau dengan istilah yang lain curang dalam dagangan, dan begitu seterusnya. Ini kan hubungan baik dengan manusia terkadang hilang gara-gara kecurangan-kecurangan tadi. Ya kalau dia amanah bisa untung, tapi kalau tidak amanah ya tidak akan untung. Tapi yang ketiga, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran ini, berjual beli dengan Allah. Sudah barangnya dari Allah, Allah pula yang membeli barang itu. Setelah dibeli, dibalikan pula barang itu kepada kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah akan melipat gandakan setiap penjual dan pembeli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa dilihat dalam ayat surah Nur, ayat 36 sampai 37. Ini pengajiannya ngebut Ibu Bapak ya, karena jam 10.30 mau dipakai ya. Jadi agak ngebut sedikit ya. Jadinya tergesa-gesa, nggak apa-apa. Allah mengatakan dalam Quran surah Nur 36 dan 37-38, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyaziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya di waktu pagi dan waktu petang. Seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mendirikan salat atau membayar zakat, mereka takut kepada satu hari yang hari itu hati dan penglihatan mereka menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambahkan karunia-Nya kepada mereka dan Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada 3 kelompok ketika berniaga dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, salat dan zakat. Pertama, ada orang yang berniaga, berbisnis, bekerja, itu murni yang dikejar dunia saja. Dia nggak peduli dengan agama. Waktunya sholat ya nggak sholat, waktunya ngaji ya nggak ngaji, waktunya baca Quran ya nggak mau baca Quran, waktunya puasa Ramadan juga tidak puasa. Sudah banyak uang, mau umroh mau haji pun tak mau umroh haji. Ataupun mungkin dia tidak peduli halal haramnya, yang penting duit ya. Mau dusta, mau riba, mau apa, yang penting dapat duit. Lah ini perniagaan seperti ini tidak membawa berkah sama sekali. Ingat bahwa sebanyak apapun keuntungan di dunia, kalau niatnya hanya untuk dunia, satu hari dunia akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Sebesar apapun keuntungan. Atau boleh jadi, makanya ketika kita membahas tentang saya ingat waktu di Yaman, mana bawa proposal 10 dan 12 ini, Allah ingin mengatakan
Allah ingin mengatakan, mau nggak kalian bergaan yang sangat berharga dalam kehidupan kita? Karena iman itulah yang dunia akhir. Tapi kalau diberikan musibah, pandai pula dia bersabar, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali panjang kali lebar. Ya. Alhamdulillah itu panjang, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang mukmin. Maka itulah yang memperbaiki hati bahwa tanah itu milik, atau wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, menegakkan salat, menginfak, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka itulah mengharap perniagaan dengan Allah yang tidak akan pernah putus, artinya tidak akan pernah rugi selamanya. Demikian itulah agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Dari ayat ini Allah menyebutkan 3 perkara perniagaan lan tabur yang tidak akan rugi sampai kiamat. Apa itu? Pertama, yatsluna kitab Allah, membaca Quran. Kalau kita ingin berniaga dengan Allah, baca Quran. Baca Quran itu. Inilah bedanya berniaga dengan orang dengan berniaga dengan Allah ya. Kalau kita berniaga dengan orang itu, entah dalam bentuk jual beli, berniaga makanan, entah apa saja, atau bekerja sebagai tukang bangunan, atau mungkin supir Grab atau apalah namanya, pasti kalau berniaga dengan manusia itu bawaannya lemas, capek, sakit pinggang, minta diurut kan gitu ya. Namanya orang berniaga dengan manusia, kerja dari pagi sampai malam, pulang udah letih. Tapi kalau berniaga dengan Allah, tidak ada capeknya, tapi jelas untungnya. Contoh Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang mengucapkan kul huwallahu ahad 10 kali, apa balasannya? Buniyat lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan satu istana di sorga. Kira-kira nih, kalau ibu bapak baca kulhu 10 kali sakit pinggang enggak? Enggak lah. Apalagi kalau dicicil kulhunya. Ya, pagi 3, siang 3, sore 3, malam lupa. Baru 9. Enggak, maksud digenapkan 1 kali di malam hari kan jadi 10 tuh. Enggak ada orang baca kulhu tiba-tiba encok tuh, enggak ada ceritanya. Tiba-tiba darah tinggi, tiba-tiba enggak ada. Tapi coba jadi kerja bangunan helper itu dari pagi sampai sore itu dia, tenaganya sampai berpeluh-peluh, pasti lemes tuh. Itulah enaknya berniaga dengan Allah itu, enggak pakai tenaga dia. Cuman baca kulhu, dapat istana di sorga, dapat rumah di sorga. Ya syaratnya harus yakin lah. Kalau nggak yakin ya enggak bisa. Ya, karena ya tadi kita ini hanya dapat cerita sorga bagikan dongeng, tapi keyakinan adanya sorga itu belum terlaksanakan dalam sebuah perbuatan. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Kata saya Shalih Fauzan, apa sih mendirikan sholat? Yang sholat itu banyak, tapi yang mendirikan itu sedikit, kata beliau. Lihat masjid-masjid di Batam itu hampir penuh, musolahnya, masjidnya alhamdulillah penuh. Ya, yang sholat itu banyak, tapi yang mendirikan itu sedikit. Kenapa? Karena yang dimaksud mendirikan sholat itu bukan hanya sekedar sholat, tapi mendatangkan syarat-syaratnya, mendatangkan rukun-rukunnya, mendatangkan wajib-wajibnya, mendatangkan sunnah-sunnahnya. Itu baru dianggap mendirikan sholat. Wudunya tidak asal-asalan, betul-betul dia berwudu. Takbirnya juga tidak ada asal-asalan, betul-betul takbir. Bacaannya juga tidak asal-asalan, betul-betul dibaca, diresapi, direnungkan, dan begitu seterusnya. Itu baru mendirikan sholat, yang sholat itu akan berpengaruh kepada akhlak. Ya. Kemudian yang terakhir, menafkahkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah. Makanya kemarin kita cerita siapa? Seorang tabi'in namanya Rabi ibn Haytham, yang bersedekah, tapi luar biasa sedekahnya karena menjadikan usahanya lancar jaya, makin kaya dengan sedekahnya, Tapi ketika ditiru oleh sepupunya bersedekah dan berniaga, makin bangkrut pula dia. Sama-sama sedekah, yang satu jaya, yang satu bengkrap pula kan itu. Jadi bertanyalah sepupunya yang sedekah supaya usahanya lancar kepada Rabi ibn Haytham ini.
Kok sama-sama sedekah, usahamu lancar, kok usahaku pula bangkrut katanya. Maka Rabi ibn Khaytham mengatakan, ya, karena aku bersedekah itu dengan keyakinan, tapi engkau bersedekah dengan coba-coba dan keraguan. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba itu, coba-cobalah sedekah, mudah-mudahan betul kata Ustadz katanya. Itu kan ragu-ragu namanya. Ya, jangan ragu-ragu. Jangan kata Ustadz, kata Allah. Allah yang mengatakan bahwa setiap sedekah itu bukan hanya lipatannya 10 lipat, tapi 700 kali lipat lagi. Sab'u mi'ati dhi'fin. Dan Rasul mengatakan, ma naqasa min malis sadaqah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara ayat yang bicara tentang perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu dan mahir mengurus urusan dunia, tapi mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah mahir dalam urusan akhirat, dan mereka menjadi orang yang paling lalai. Inilah kondisi kita. Kalau urusan dunia itu kita paling mahir kalau bicara, seolah-olah kita ini menguasai semuanya. Bicara ini dia bidangnya, bicara itu dia bidangnya, bicara ini dia nyambung, bicara itu dia nyambung. Tidak pernah putusnya urusan dunia tuh. Ya. Tapi kalau urusan akhirat ngantuk. Baru sejam di pengajian, udah nggak bisa, nggak nyambung katanya. Ini kopinya kurang nih. Kadang-kadang itu kalau urusan akhirat nih, baru duduk di pengajian saja, padahal nggak bawa bantal sama kasur, bisa dia tidur di kursi itu. Ya. Wallahu alam tuh kenapa ya? Mungkin setannya lagi kabur. Jadi akhirnya bawahnya ngantuk saja. Itu contoh kalau urusan dunia itu bisa melek loh ya. Dia kejar kemana-mana. Urusan akhirat kadang-kadang tidak mahir pula dia. Padahal hidup kita ini loh untuk akhirat. Ada batasnya orang mengejar dunia itu. Tapi mengejar akhirat lo tidak ada batasnya. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia, maksudnya harta dan kedudukan, sebagai target utama kami, dan juga jangan pula jadi puncak pengetahuan kami. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul sampai berdoa lah, tidak mungkinlah Rasul itu hidupnya mengejar dunia, tidak mungkin Rasul itu hidupnya untuk mengejar puncak karir di dunia. Tapi kenapa Rasul berdoa seperti ini coba? Nah, ini menunjukkan bagaimana Rasul ingin mengajarkan kepada umatnya, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika engkau meminjamkan sesuatu kepada Allah, pinjaman yang baik, artinya berniaga dengan Allah, niscaya Allah melipat gandakan balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah jam, bisalah untuk bubar 2 menit itu ya. Kasihan tamunya nanti. Emang belum ya? Taib, kalau belum kita buat tanya jawab, terserah. Silakan. Iya. Ada. Ya, sudah paham, insyaallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi